Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Semoga kalian semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak? Seorang ketua BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, bukan mahasiswa ya kan? Koplaknya kagak ketulungan. EQ-nya di bawah rata-rata ya. Menyebut Prabowo mengidap NPD. Coba bayangin, udah koplak ya kan, di bawah rata-rata EQ-nya menyebut Prabowo mengidap NPD. Dia nggak sadar, dia sendiri yang NPD. Emang kurang ajar ya. Sekolah belum lulus ya, kuliah maksudnya belum lulus. Modal cuma pintar bacot doang ya kan. Otak nggak jelas gitu. Demi nasi bungkus kerjaannya nyerang pemerintah. Hah? Bukan mengkritik loh ya, tapi menghina pribadi. Coba bayangin, pasti ini orang EQ-nya jongkok. Karena saya banyak membaca, orang dengan EQ tinggi ya kan, itu bisa dilihat dengan tutur dan tindakannya. Dan EQ rendah juga bisa dilihat dengan tutur dan tindakannya. Dan mahasiswa macam kayak gini nih, yang seharusnya ya kan diikat tangannya, diikat kakinya, dikirim ke negeri yang sangat nyaman katanya Prabowo. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tio ini adalah gambaran dari kebanyakan aktivis kita, di mana keberanian mengumpat pejabat, mencaci maki pemimpin itu dianggap keren, paten, luar biasa, meskipun argumennya jauh dari substansi. Aktivis seperti ini adalah aktivis yang terjebak oleh romantisme gerakan 98. Karena hingga saat ini di kampus-kampus, di forum-forum organisasi ekstra kampus seperti kelompok Cipayung dan lain-lain, senior-senior aktivis 98 itu masih dijadikan role model. Bagaimana mereka mengkonsolidasikan massa untuk menumbangkan Soeharto kala itu, bagaimana perlawanan mereka kepada pemerintah dan aparat saat itu. Nah, hingga saat ini itu masih diceritakan terus. Pertanyaannya, apakah model aktivisme seperti itu masih relevan saat ini? Apakah cara-cara seperti itu masih menjadi kebutuhan bangsa dan negeri kita? Kalau menurut saya tidak, kita harus meninggalkan model-model seperti itu. Karena kita tidak akan pernah menjadi negara maju dengan kegaduhan yang tidak ada ujungnya seperti itu. Bagi saya, apa yang dilontarkan Tio di atas panggung itu bukan kritik yang sehat, melainkan bentuk egosentrisme intelektual yang salah arah. Dengan mereduksi kritik kebijakan menjadi serangan personal lewat label medis psikologis, seperti istilah narsistik Prabowo disorder, Tio terjebak dalam model aktivisme konvensional Indonesia yang miskin solusi dan masih mengagungkan romantisme kegaduhan. Model pergerakan seperti ini hanya sibuk mengejar efek kejut dan validasi instan di media sosial, namun gagal total dalam menawarkan cetak biru perbaikan ekonomi atau kebijakan makro yang sedang mereka pertanyakan. Akhirnya, energi mahasiswa kita habis untuk memproduksi kebisingan politik, bukan substansi. Kondisi ini sangat kontras dengan model aktivisme di negara-negara maju, di mana nalar kritis mahasiswa dikonversi secara terhormat menjadi aktivisme berbasis karya dan riset nyata. Di kampus-kampus dunia seperti Harvard, Oxford, dan kampus-kampus lain di negara-negara maju, kaum terdidik tidak menghabiskan waktu mereka di podium untuk mengumpat kepala negara. Mereka mendirikan lembaga pemikir, think tank mandiri untuk menguji data pemerintah, menyusun rekomendasi kebijakan alternatif secara metodologis, hingga menciptakan inovasi teknologi sosial dan social enterprise yang langsung menyentuh persoalan rakyat. Mereka memaksa negara untuk berbenah bukan dengan cara mencaci maki, melainkan dengan mendemonstrasikan solusi konkret yang jauh lebih pintar daripada kebijakan pemerintah.
Saya pikir sudah saatnya aktivisme kita beranjak dari sekedar memicu kegaduhan yang tidak produktif menuju kontribusi nyata yang membangun bangsa. Ini PR buat kampus-kampus, buat organisasi-organisasi perkaderan mahasiswa, HMI, PMII, GMNI, PMKRI, IMM, Hikmah Budi, GMKI, kami, dan lain-lain itu. Kalian harus punya model perkaderan yang baru, yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini. Begitu kira-kira. Thank you. Nah itu masalahnya, iya kan? Di negara kita ini sudah menjadi kaprah. Kaprah itu apa sih bang? Kaprah itu adalah kesalahan yang ditoleransi. Kesalahan yang dinormalisasi sehingga tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ya, kesalahan dalam hal apa? Dalam hal mencapai target tujuan, cita-cita, ya harapan. Ingin menjadi pejabat, ingin dilirik oleh orang hebat, ya kan? Ingin masuk pemerintahan. Caranya dengan cara menyerang. Kalau mengkritik, nggak masalah. Nggak masalah kalau mengkritik, ya kan? Tapi kalau menyerang, itu menghina, mencaci, memaki, dan memfitnah, itu salah. Tapi saat ini itu sudah kaprah di Indonesia. Yang menjadi contoh adalah buktinya ya barusan kita saksikan, ya kan? Anak masih bau kencur, belum lulus kuliah, ya kan? Mungkin baru usia 19 atau 20. Coba bacotannya macam kayak gitu. Menghina-hina Prabowo, NPD. Dia nggak sadar dirinya sendiri yang NPD. Ya, lanjut. Jujur ya, sebenarnya saya tuh malas membahas orang yang namanya Tio ini ya. Tapi makin kesini omongannya tuh makin kelewatan. Dan sekali-sekali memang perlu kita kantor. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, cara bicaranya tuh makin terasa kayak comberan yang kehilangan etika. Saya punya kecurigaan, pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini tuh punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Bayangin aja, sekelas ex-ketua BEM di salah satu kampus terbesar, kampus ternama di Indonesia dengan enteng labeli Presiden Prabowo Subianto mengalami NPD. NPD tersebut diplesetkan jadi Narcissistic Prabowo Disorder. Padahal istilah aslinya adalah Narcissistic Personality Disorder. Sebuah istilah medis dalam dunia psikologi dan kesehatan mental. Artinya apa? Artinya dia sadar sedang memainkan istilah medis untuk dijadikan bahan hinaan politik. Dan justru itu memperlihatkan kualitas etikanya. Karena pertanyaannya sekarang, dia psikologi klinis, psikiater, atau pernah memeriksa langsung presiden? Kan enggak. Nah ini yang bahaya. Karena NPD itu istilah medis, bukan bahan roasting politik, bukan bahan sok intelektual di podcast atau konten aktivisme. Untuk mendiagnosa seseorang mengalami gangguan kepribadian itu ada proses ilmiahnya bro. Ada asesmen, ada observasi, ada evaluasi profesional. Bukan karena benci secara politik lalu tiba-tiba dibikinlah diagnosa dadakan biar terdengar pintar. Kalau memang ada masalah dengan presiden, kritik aja kebijakannya. Harga pangan, bahas. Ekonomi, bahas. Investasi, bahas. Diplomasi, bahas. Itu namanya kritik intelektual bro. Bukan malah lompat ke tuduhan gangguan jiwa tanpa dasar medis. Karena ketika argumen mulai habis, biasanya memang yang keluar hanyalah serangan personal dan penghinaan. Dan yang paling ironis, ini keluar dari mulut orang yang pernah jadi representasi mahasiswa di salah satu kampus terbesar di Indonesia. Harusnya ada kualitas berpikir, harusnya ada etika, harusnya ada tanggung jawab dalam berbicara, bukan malah mempertontonkan kemarahan politik yang dibungkus sok akademis. Karena kalau semua lawan politik mulai didiagnosa gangguan mental hanya karena berbeda pandangan, itu bukan kecerdasan, itu kemarahan yang kehilangan argumen. Oh, salah ya. Itu kemarahan yang kehilangan argumen. Enggak. Memang betul kelainan kejiwaan, tapi bukan Prabowo. Bukan kelainan yang kelainan mental bukan Prabowo, tapi yang ngomong. Coba ya. Karena saya bukannya ahli di bidang NPD, tetapi NPD ini adalah kelainan psikologi yang cukup lama sudah saya pelajari, cuma mempelajarinya secara otodidak, ya kan? Ya sekitar hampir 10 tahun lah. Nah ternyata dari sekian banyak orang yang mengidap NPD, hanya sebagian kecil di bawah 1% yang menyadari bahwa dirinya mengidap NPD. Yang ada, dia justru menuduh orang lain yang mengalami NPD. Nah dari sini kita bisa menilai teman-teman ya, sebetulnya siapa antara Prabowo dengan si Mahasewa Koplak tadi yang mengalami NPD. Yang tidak menyadari, yang menuduh orang lain NPD, dialah yang NPD, ya kan? Dan itu terbukti. Lanjut. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu
NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Itu opini sesat dan kasar yang diberi baju ilmiah agar terdengar cerdas, padahal bodoh. Dan kalau yang dipakai justru tuduhan gangguan mental, gangguan jiwa tanpa dasar medis, maka yang sedang dipertontonkan bukan kecerdasan intelektual, melainkan kemarahan yang kehilangan argumen. Halo, ya. Saya akan membicarakan tentang tong kosong nyaring bunyinya, yaitu hal ini terjadi pada apa yang ada di Tio, bekas ketua BEM UGM ya itu Tio. Saya mengatakan dia itu adalah ibaratnya setiap berbicara itu saya anggap sebagai tong kosong nyaring bunyinya. Mengapa demikian? Apa yang dibicarakan itu diperoleh dari dia duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, kemudian apa pendapatmu? Ya, katanya dalam tanda kutip adalah diskusi. Nah, dia memperolehnya dari hal-hal yang demikian itu. Kemudian hal-hal yang demikian dibicarakan dengan serunya, kemudian muncullah apa yang harus dikatakan. Disimpulkan seperti itu dari omong kosongnya itu. Saya mengatakan seperti itu karena apa? Apa yang diperolehnya itu dari tadi nongkrong-nongkrong saja. Jadi dia memperoleh informasi, memperoleh katakanlah data. Ya, kalau itu adalah data, itu adalah dari katanya, bukan dia mencari sendiri, ya, seperti itu. Apa yang diucapkan itu semuanya sepertinya atas dasar bisik-bisik tetangga. Itu yang terjadi pada Tio. Maka saya mengatakan dia itu sebetulnya bukanlah orang yang hebat, tetapi dia pandai berbicara, iya, ya, katakanlah dia pandai berorasi, iya, ya, tetapi dia bukanlah orang yang hebat karena kehebatannya atas dasar dari nongkrong itu tadi. Kemudian di videonya pernyataan dari Tio yang mengatakan bahwa kita pernah bisik-bisik, nah, kita semua pernah bisik-bisik bahwa Pak Prabowo itu adalah NPD, katanya seperti itu. Pendapat dari Bang Alim itu adalah merupakan opini sesat dan kasar, ya. Ya, memang itu adalah merupakan pernyataan, ya, atau opini yang sesat dan kasar terhadap apa yang tidak seharusnya diucapkan. Lagi-lagi Tio selalu melakukan seperti itu, dan itu dibungkus dengan baju ilmiah, seolah-olah seperti keren, ya, agar kelihatan cerdas, padahal bodoh, ya. Justru kelihatan seperti itu karena pernyataan itu tanpa disertai dengan rujukan medis seperti itu. Nah, dia menyatakan katanya, pernyataan katanya itu kemudian sebagai seorang yang memiliki intelektual tinggi, maka dia mengatakan seperti itu harusnya tidak dilakukan. Kemudian tuduhan terhadap mental menurut Bang Alim, ya, itu merupakan atau gangguan jiwa tanpa disertai dasar medis, maka sedang mempertontonkan kebodohannya. Justru seperti itu. Karena apa? Dia tanpa dasar berani mengatakan katanya itu ke khalayak umum tanpa disertai dengan data medis, karena ini berkaitan dengan medis. Dan ini menunjukkan bahwa dia bukanlah seseorang yang memiliki intelektual yang baik atau disebut cerdas, melainkan justru dia sedang marah dan tidak dapat atau kehilangan argumen.
sebetulnya menurut saya apa yang dilakukan oleh pengkritik Pak Prabowo, ya, pengkritik kala di era sekarang ini kepada Pak Prabowo itu pada umumnya adalah orang-orang yang katanya, informasinya itu dari katanya. Tio mengatakan seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu Eri mengatakan, saya menyampaikan data teman-teman ekonom tentang swasembada pangan, seperti itu. Jadi bukan hasil pemikiran yang dilakukan oleh dirinya, tetapi dia mengumpulkan pendapat teman-temannya yang mengatakan saya punya data, maka diterima mentah-mentah seperti itu. Ini yang terjadi pada Tio maupun Ferry. Tidak hanya itu, baik Tifa maupun Roy CS itu juga sama, ya. Jadi seolah-olah pengkritik yang di era sekarang ini polanya, dia mengaku sebagai intelektual, tetapi polanya sama. Dia mendapat informasi, ya. Kemudian di antara orang-orang yang memiliki data, katanya memiliki data, itu kemudian dia melakukan diskusi, tanda kutip ya, diskusi, dan pada akhirnya menunjuk seseorang siapa yang berani berbicara mewakili mereka, seperti itu. Ada apa dengan mereka, ya? Sebetulnya tidak masalah, itu tidak masalah, semuanya memang caranya seperti itu. Tetapi data-data yang seperti itu secara logika, walaupun tidak pada jurusannya, kita seharusnya sudah bisa menyaring apakah hal itu bisa diutarakan atau layak diutarakan, pantaskah diutarakan sebagai sebuah kritik, ya. Bagaimanapun juga kita bisa mencari rujukan untuk belajar yang secara umum dapat diterima oleh kita, kan seperti itu. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh mereka menurut saya, ya. Kenyataan apa? Dia berani berbicara seperti hanya yang dilakukan oleh Tio, ya. Dengan hanya katanya saja dia berani berbicara. Kemudian Ferry juga sama, dan Roy CS juga sama. Data-data tentang ijazah palsu sekian banyaknya ternyata itu adalah kiriman, bukan dia mencari. Disinilah keintelektualannya itu menurut saya, yaitu sambil duduk-duduk saja, ya. Mereka tidak bergerak apapun, tidak bekerja apapun, hanya membuka laptop dan mendengarkan, kemudian berani bersuara. Seyogyanya dia melakukan hal itu dengan terjun, membuktikan bagaimana kenyataan. Katanya petani, masih katanya, ya, secara keilmuannya bagaimana? Kalau itu masalah pertanian, tinjau secara pertanian. Harusnya seperti itu. Itu menurut saya. Itulah yang pada akhirnya saya mengatakan itu adalah Tio CS. Nah, sekarang saya menyebutnya Tio CS. Pada akhirnya saya menyebutnya Tio CS. Ini adalah sekelompok orang yang bersuara bagaikan tong kosong, nyaring bunyinya, ya, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Roy CS, Ferry Amsari, dan sekarang adalah Tio CS. Nah, ini menarik nih, ya kan? Dan ini adalah pernyataan dari seorang ibu-ibu yang sangat adem, ya, karena memang latar belakangnya adalah seorang pengajar, ya, tahu kan? Iya. Jadi
sebetulnya si Mahasewa Koplak tadi itu seperti yang ditulis oleh ibu ini di badan videonya. Tong kosong nyaring bunyinya. Udah tong kosong nyaring bunyinya, udah tongnya kosong nyaring bunyinya, NPD pula. Dan malah dia menunjuk-nunjuk orang lain yang mengalami NPD. Coba bayangin, ya kan? Yang NPD siapa coba? Ada aja, ya kan? Siapa yang NPD, siapa yang dituduh, ya kan? Celaka. Inilah kalau paham paham doktrin-doktrin yang salah itu masuk ke dunia pendidikan. Kacau. Saya tidak bisa membayangkan 5-10 tahun yang akan datang bagaimana wajah perpolitikan Indonesia ini. Kalau saat ini para mahasiswanya udah macam kayak gitu, ya. Lanjut. Ada nih, muncul lagi nih BEM UGM nih. Ada, menurutku memalukan banget nih. Memalukan banget nih BEM UGM ini. Nih kita bacakan statementnya nih, lihat nih. SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Ada. Ini BEM UGM nih, kontribusinya ke masyarakat apa sih? Coba komen yang tahu kontribusinya apa. Padahal terciptanya lowongan pekerja ini loh, SPPG, KMBG dan lain-lain itu menciptakan lowongan pekerja. Kecuali nih program itu banyak bermasalah, banyak koruptornya dan lain-lain, boleh dikritik dan dihentikan. Tapi kan ini baru masih berjalan. Kita lihat bagaimana buktinya banyak yang bekerja di MBG menciptakan lowongan pekerja. Aduh. Ini coba deh kalian komen deh. Duh. Nih BEM UGM nih, memalukan banget. Ini lagi, ya kan? SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Ini sih bukan omongan mahasiswa, ya. Ini omongannya pelawak. Pelawak itu selalu mencari materi agar orang lain itu ketawa, mencocok-cocokkan gitu loh, ya kan? SPPG, S-nya apa ya? P-nya apa ya? P-nya lagi apa ya? Kemudian G-nya apa ya? Nah, ketemu sebuah kalimat yang memang yang sangat bikin koclak dan menohok. Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Ini bukan pernyataan yang disampaikan oleh seorang akademisi, tetapi seorang pelawak yang hanya ingin memberikan efek lucu. Ya, lucu bagi orang yang mendengar, walaupun tujuannya adalah menyindir dan menghina. Aduh, orang macam kayak gini emang layak dikirim ke Yaman sana. Lanjut. Astaga, Ketua BEM UGM tegaskan kerusakan yang dibuat Jokowi dalam 10 tahun dikalahkan Prabowo dalam 1 tahun. Itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita aktivis ini banyak yang mendukung, terutama para mantan-mantan pejabat yang sakit hati. Aktivis ini betul-betul isinya berkoar-koar di depan mantan-mantan sampai tepuk tangan. Usianya berapa dia? Berbicara tentang 98, bangga dengan 98. Emang setelah reformasi kejadian apa lebih sukses? Makmur negara, makmur masyarakat dan rakyat, tetap aja dibanggakan dengan aktivis-aktivis bisa melengsarkan Pak Harto. Sebelumnya pun juga diceritakan di tiap kampus menjadi sesuatu ultimatum, bahkan di setiap menjadi pembicaraan kebanggaan 98. Emang setelah 98 negara kayak gimana? Tetap aja yang miskin tetap miskin. Sekarang kalian dukung orang ini, aktivis ini dukung. Masa mudanya udah songong, udah sombong, udah sok tahu, udah pinter. Ketika dia menyalahkan orang secara personal, Pak Harto 32 tahun, merusak pemerintahan. Usia berapa kamu?
ketika Pak Harto menjabat? Usia berapa? Apa yang kamu ketahui tentang Pak Harto? Hanya beja kan? Data otentiknya mana? Catatan Anda mana? Mana yang dirusak oleh Pak Harto? Ketika Pak Harto 32 tahun rusak, lebih dirusak lagi 10 tahun oleh Pak Jokowi. Jangankan kamu, anak saya aja, cucu saya aja yang masih di TK mungkin bisa bicara menyalahkan orang. Kalau tidak punya data bukti. Apa buktinya? 10 tahun Pak Jokowi merusak itu apa? Hanya cuma istilahnya Anda, istilahnya orang duduk sekarang di kampus, orat kemudian mencari data-data. Kapan kamu turun mensurvei yang sesungguhnya yang dirusak oleh apa? Coba ditanya itu kepada orang-orang Kalimantan, coba ditanya ke orang-orang yang timur, Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat di mana? Apa yang dirusak oleh Pak Jokowi itu? Paling kamu digablok. Karena apa? Orang itu merasa mengkuasai segalanya, seakan-akan paling pintar. Nah, itulah orang sombong. Kalau semua kamu udah songong sombong, seakan lebih pintar daripada pimpinan, seakan-akan benar-benar sedangkan bacot doang. Data otentik coba paparkan tuh, pakai Infocus. Ini. Kenapa nggak ada yang berdebat? Karena yang ketika kamu bicara semua pro kamu disuruh orang-orang itu, dibayar oleh orang-orang itu. Walaupun di sana ada orang yang mantan menjadi menterinya Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi 10 tahun bisa merusak negara Republik Indonesia, kan dia menterinya, nggak pernah ngomong. Berarti dia ikut merusak. Senyum-senyum saja. Karena didikannya. Masa muda aja sudah songong berongong kayak begini, sombong mengagulkan diri semakin pintar. Seakan dia paling hebat, mau menggerakkan massa. 56% masih mendukung Pak Prabowo. Kamu ditanggapi orang-orang yang pendukung kamu aja, yang dimana orang-orang sakit hati. Kalau orang yang mendukung orang yang benar, tidak akan. Ngapain mendukung orang yang songong dan sombong berongong, ketika berkata pun juga seakan paling pintar menyerang personal kepada pimpinan. Kalau orang sudah awalnya sombong ke sana pun jadi garong. Kalau orang di sana sekarang sudah angkuh ke sana jadi tukang tipu. Coba kamu nanti jadi pejabat, sama aja di penjahat nantinya juga. Karena apa? Kalau orang di dalam hatinya sudah merasa ria, ucup, saya paling hebat, penjahat nanti ke depannya pun juga. Manusia kalau sombong mau didukung, manusia yang sombong, mana data Anda? Tuh lihat sekarang istilahnya, kayak yang di luar negeri. Ketika selesai dia membuat skripsi, dan hasil skripsinya dia terus lanjutkan, diperjuangkan. Dan dia menumpulkan teman-temannya, kemudian dia ajukan kepada pemerintah bahwa program yang di pemerintah lakukan ini kurang tepat, ini yang tepat. Kemudian pemerintah kurang menanggapi, baru diserang dia. Coba perbandingannya gitu. Hanya becus menyerang orang, bilang bodoh, bilang sendiri aja. Bapak kamu itu istilahnya paling-paling juga istilahnya tukang nyembelih anjing. Orang sombong, borong-ngong di masa muda kayak begini. Menyerang personal orang, menganggap bodoh, menganggap macam-macam, menganggap penjahat kepada orang lain. Ke depan kamu jadi pejabat, lihat aja badan kamu. Bukannya berdaging nanti kamu. Otak kamu bakal memupuk nantinya istilahnya untuk menjadi penjahat. Paling jadi koruptor. Orang songong tuh awalnya kayak begitu, kedepannya akan jadi garong. Aduh, emang parah ini ya. Ini menurut saya, ini dari sekian banyak ketua BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa yang selama ini menyerang pemerintah, menurut saya ini adalah yang paling parah, yang paling pedas. Kalau pedas sih nggak masalah, kritik itu pedas, tapi ini bukan kritik, ini menghina ya dan memfitnah. Coba bayangin. Dia katakan kerusakan yang dilakukan oleh Soeharto itu dirusak oleh Jokowi dalam waktu 10 tahun. Kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi 10 tahun dirusak oleh Prabowo selama 1 tahun. Kok nggak disebut kerusakan yang disebabkan oleh Presiden Indonesia pertama misalnya?
Kemudian Presiden Indonesia kelima itu Mak Lampir, kenapa nggak disebut? Kerusakan yang disebabkan oleh si Partai Biru, kenapa nggak disebut? Atau jangan-jangan memang pernyataan ini merupakan pesanan dari Mamak Lampir dan Partai Biru? Lanjut. Ini saya mau kritik terbuka untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, terutama yang kelihatannya idealis sekali ya, yang selalu merasa paling bela rakyat, yang selalu merasa melawan ketidakadilan dari pemerintah. Saya mau sampaikan kritik terbuka saya untuk kalian semua. Kalian, kalau mengadakan forum-forum, diskusi, seminar, atau apapun itu, jangan hanya menghadirkan narasi-narasi orang-orang yang memang satu pemikiran saja dengan kalian. Hadirkanlah orang yang kontra dengan kalian. Karena disitulah baru ada namanya dialektika. Itu diskusi. Kalau kalian hanya satu forum isinya orang-orang yang sepakat dengan kalian, ya itu namanya saling mendukung aja, konsolidasi namanya. Kalau kalian terus-menerus berkutat pada narasi-narasi yang selalu mendukung narasi kalian sendiri, kalian hanya akan terjebak di sudut pandang kalian sendiri. Ini ibarat katak dalam sumur. Cobalah terbuka dengan mengundang orang-orang yang kontra, supaya kalian tuh saling mengerti sudut pandang satu sama lain. Jangan kalian hanya udahlah kalian sendiri yang ngomong di situ, tidak mendengarkan orang-orang yang berbeda, kemudian kalian merasa paling benar sendiri. Jadi ini kan aneh. Katanya kan kita ini berdemokrasi, berbeda pendapat itu wajar. Mari. Kalau teman-teman butuh yang kontra-kontra dengan kalian, saya siap diskusi. Nah, ini cerdas nih. Saya yakin ini juga seorang mahasiswa ini, tapi dia bukan mahasiswa. Dia ngerti kalau yang namanya diskusi itu juga harus mengundang orang-orang yang kontra, yang berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kalau yang diundang itu satu pendapat, itu bukan diskusi namanya. Itu namanya konsolidasi, menguatkan visi dan misi. Ya, semakin menyatukan keinginan atau pendapat. Aduh, koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebelumnya saya sampaikan kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.